Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, teman-teman semua. Jadi kami dari mahasiswa WADE, tepatnya saya pribadi atas nama Winareka Cunda Martin dan juga rekan saya. Saya Zawadias Azura Kala. Nah, betul sekali. Kita di sini mau ngapain nih? Kita mau ngapain nih? Nah, jadi di sini itu kita lagi dapat tugas dari Bapak Dani Fadilah untuk mewawancarai mahasiswa asing terkait dengan culture shock yang dirasakan selama berkuliah di Indonesia. Nah, di sini sekarang kita udah sama Kak Syal. Bisa perkenalkan namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Aslam Achai dari Thailand, Provinsi Chonburi. Nah, kuliah di Ahmad Dahlan kampus 4. Kuliah di kampus. Di jurusan apa nih? Jurusan apa nih kalau boleh tahu? Jurusannya ilmu hadis. Ilmu hadis. Oke. So good. Ya. Jadi kalau di Indonesia sendiri itu kan biasanya kan apa ya? Ada hal-hal menarik juga nih. Jadi mengapa Mas Lam itu memilih Indonesia sebagai pelabuhan, sebagai perkuliahannya lah di Ini Indonesia? kalau cerita ini lama lama dikit tidak apa-apa kan? Iya. Oke. Tidak apa-apa, santai. Karena sebenarnya 2015 saya masuk diploma di Batam. 2016 sampai 2017 sih. Bukan ya, akhir-akhir tahun lah saya daftar. Dari itu saya ada seperti ada beasiswa sih. Beasiswa dari Muhammadiyah. Dan ada dosen-dosen bilang kalau mau lanjut kuliah di Jogja aja, di namanya Ahmad Dahlan. Saya bilang oke. Saya daftar, saya tunggu ujian. Tapi ujiannya di Thailand. Oh, di Thailand. Di Thailand. Okay. Ujian sampai ya pertama itu takut juga karena bahasa Indonesia itu saya belum bisa tuh. Karena sama sekali gak bisa. Walaupun diploma di Batam 2 tahun. Tapi tidak pernah pakai bahasa Indonesia karena pakai bahasa Arab dengan bahasa Inggris. Habis itu ya cuman tahu nasi goreng, sudah makan, kamu cantik, kamu ganteng, itu saja sih. Sedikit itu saja sih. Basic berarti basic itu saja. Habis itu ya dosen dari UAD dia tanya coba pakai bahasa Arab, pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia kan. Kalau Indonesia itu saya cuma dia bilang nasi goreng, ayam bakar seperti itu. Dia bilang sudah bagus. Nanti hafiz Quran, saya bilang sedikit. Dia bilang oke, masuk UAD saja. Langsung masuk itu. Langsung masuk itu. Habis itu ya kita tunggu kabar dari kampus kapan berangkat ke Indonesia. Indonesia. Gitu. Karena masih di Thailand tuh. Iya. Ya habis itu alhamdulillah bisa jadi mahasiswa UAD. Ya. Kan tadi Kak Aslam bilang sebelumnya bahasa Indonesianya masih belum fasih kan. Terus nggak ada keluarga di sini juga kan? Tidak ada. Nah, apa yang buat Kak Aslam tuh yakin gitu untuk berkuliah di UAD tanpa pikir panjang terlebih dahulu? Karena kan di Thailand kan banyak universitas bagus tentunya kan. Kemudian kenapa akhirnya hatinya sangat yakin untuk berkuliah di Indonesia? Karena pertama itu takdir Allah. Oh iya. Yang kedua itu kita taat kepada orang tuanya. Ketiga itu dimanapun tidak penting. Penting kita usaha dan sabar dalam keadaan kita yang di situ kan. Seperti itu. Menurut saya itu datang saya ada satu masalah saja karena bahasa. Masuk kelas ketemu sama dosen. Itu bilang kalau kamu tidak bisa bahasa Indonesia lebih baik out, pulang saja, dia bilang gitu. Seperti dibilang sama ada yang pernah bilang seperti itu. Dosen bilang gitu. Semua teman itu bilang, "Hei, bagaimana dosen bilang seperti itu? Iya. Kan kamu mahasiswa baru dari Thailand juga, benar. tidak tahu bahasa kan harus pelan-pelan toh." Iya, benar. Ayo, malam itu saya telepon bapak ibu, bilang, "Bapak, ibu, saya tidak mau lagi di sini. Saya pulang saja. Saya kan sudah daftar kuliah di Saudi Arabia, sudah daftar semua tuh. Tinggal tunggu saja." Ibu bilang, "Kalau hari ini masalahnya kecil seperti ini, kamu gak bisa lewat masalah ini, berarti masalah besar di masa depan Bagaimana? kamu juga tidak bisa lewat." Iya. Saya tetap bismillah, lanjut lagi. Hari itu, bulan itu saya tidak pernah pakai bahasa Indonesia, tapi karena di situ ilmu hadis tuh. Iya.
Arab semua. Berarti Kak Arab Aslam semua. sudah membuktikan kalau bisa bahasa Bisa. Indonesia akhirnya. Sampai 6 bulan saja saya Iya. belajar bahasa Indonesia teman-teman tuh, tapi bukan dari kampus yang ngajarin bahasa Indonesia, tapi dari mahasiswa teman saya. Iya. Saya dulu nongkrong sama teman-teman tuh sampai jam 5 sampai pagi ya, nongkrong. Dari situ saya dapat bahasa Indonesia. Akhirnya sedikit-sedikit Akhirnya bisa ya. berbahasa. Dan Alhamdulillah. tadi kan sempat dibicarakan kalau ada beasiswa. Itu beasiswa memang dari Muhammadiyah atau kan memang di Thailand ada Dari Muhammadiyahan? sekarang juga di Thailand juga ada Muhammadiyah juga sih. Karena MOU kan. Sekarang kan banyak mahasiswa sekolah-sekolah di Thailand, Indonesia juga ada MOU dengan sekolah Thailand MOU dengan sekolah Indonesia tuh. Dan sekarang ada pusat Muhammadiyah di Thailand Selatan ada. Ya berarti seperti bertukaran mahasiswa kah, atau kalau mau belajar bisa daftar langsung seperti itu. Ada beasiswa untuk mahasiswa untuk belajar di Indonesia kah, Thailand kah, seperti itu. Sempat diploma di Batam juga. Aha. Itu di universitas apa kalau boleh tahu? Itu di Mahat Said bin Zaid. Mahat Said bin Zaid di Batu Haji. Itu sama sekali belum, istilahnya belum dasar-dasarnya, baru dasar-dasarnya mengenal bahasa Indonesia. Ya, waktu itu cuman karena disuruh pakai bahasa Melayu. Iya. Oh, iya. Pantas Bahasa Kak Aslam Melayu. ada bahasa Melayunya, ada aksen Melayunya. Karena di situ kalau di sini panggil air putih. Kan di daerah sini kan Jawa kan air putih. Di sana air kosong. Oh, Nasi iya. Ada putih, sedikit nasi berbeda. kosong. Seperti itu. Es teh di sana TO. Oh iya, teong. Iya. Saya datang ke Jawa ini langsung ke Burjo, kalau tidak tahu langsung Pak nasi Teong. kosong 1. Oh nasi basi banyak ini, udah kosong. Oh bukan nasi putih. Oke itu masih waktu itu bingung juga harus pakai gimana kan. Habis itu ya kita belajar pelan-pelan, dengar teman-teman ngobrol gitu tuh. Oh baru tahu di sini juga banyak bahasa ini. Bukan bahasa Indonesia aja, ada Sunda, ada Jawa, Iya ada benar, banyak suku. NTT, ada, banyak sekali itu. Berarti ya kita, pokoknya penting kita bisa bahasa Indonesia dulu. Nanti insya Allah pelan-pelan Iya, tahu bahasa benar, lain benar. kan gitu saja sih. Terus juga kan Kak Aslam sudah lama kan di Indonesia. Apa sih culture shock paling terasa gitu di Kak Aslam sebagai mahasiswa yang datang dari Thailand kemudian berkuliah di Indonesia tuh, culture shock terbesarnya tuh apa yang dirasakan? Apa namanya mungkin budaya Jawa. Karena di situ belum ada tuh seperti orang meninggal apa namanya harus di itu apa namanya Gotong. waktu itu saya lupa itu sama adik kan ketemu di jalan tuh. Iya. Sebenarnya ada kayak di Thailand belum ada ini. Oh, gitu. yang diangkat itu pakai keranda itu. Apalagi harus Ditabur bunga atau apa? bukan di jalan itu harus pakai apa itu Uang. wangka atau beras gitu. Oh, yang dilarang itu. itu pakai uang itu. Karena di Thailand kan tidak ada sih sebenarnya. Saya bilang mungkin ini budaya dari Iya. Jawa kah. Itu saja sih. Sebenarnya itu salah satu budaya yang istilahnya lebih ke agama ada salah satu aja. Iya. Ngomong saja waktu itu karena baru Hanya di Indonesia. kayaknya di Thailand nggak tidak ada. ada sih. Iya. Pernah kan Thailand, Malaysia tuh. Walaupun di Sumatera, di Batam dulu orang meninggal biasa kan tuh. Tapi kalau masuk sini mungkin agak beda dikit. Agak beda ya. Agak beda gitu. Memang di sini menjunjung tinggi nilai dari Iya, budaya. iya. Bahkan saya sendiri yang bukan masyarakat Jogja pun merasakan culture shock gitu di sini. Iya, betul. Pasti kan ada perbedaan lidah juga kan untuk soal kuliner. Nah, awal-awal datang ke Indonesia tuh kesusahan gak sih cari makanan yang cocok di lidahnya Kak Aslam? Apalagi di Jogja itu Di kan Jogja kan banyak tradisinya banget kuliner manis. manis. Iya. Betul. Terus perbedaan kuliner Thailand dengan Indonesia tuh apa gitu? Indonesia lebih cenderung pedas kah? Atau Iya. Karena ini menurut saya kalau tentang kuliner makanan itu menurut saya itu biasa. Karena saya dulu pernah bukan takabur, bukan sombong, tapi Iya. pernah di Afrika Selatan belajar 4 tahun di situ. Di situ lebih susah makan, saya tahu karena di situ makan roti, Iya, kentang. ayam rebus, seperti itu dan sama roti itu. Oh, cuma di Makan sama teh biasa, tidak ada gula. Sudah. Makanya saya lewat di situ, menurut saya kalau ke Indonesia hampir sama Hampir Thailand, sama ya? Walaupun ya
cuman di Yogyakarta mungkin ya makanannya manis seperti Gudeg. 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 itu satu kali saya makan. Oh baru satu. Karena tidak cocok. Manis sekali. Oh iya. Iya memang. tidak bisa. Iya benar. Tapi ya kalau yang lain itu tempe, karena di Thailand belum ada tempe itu. Oh kalau iya Di sih. Thailand belum ada tuh. Ini barusan ada. Karena dari mahasiswa Thailand yang kuliah di sini kan bawa ke Thailand jadi Oh, import kan. Oh, import ekspor seperti Ekspor ke sana. Nah, di sana. Ada teman di Jogja, Iya. kirimkanlah tempe. Nanti aku di Thailand jadi dia jualan di Thailand Iya. seperti itu. Sampai viral di Thailand sekarang tempe. Oh iya. Sekarang Ada kalau sudah sampai sana di tempe. Oh ya, aman kalau orang Indonesia ke sana aman. Karena Wah, banyak tempe bisa sekarang. Kita Iya. sewa kalau makan Benar, di benar. Thailand ya. Karena sekarang ya cuman ya kalau mahasiswa lain mungkin dari Thailand seperti adik saya di situ, dia juga kan pertama gak bisa makan. Tapi kalau saya datang sudah bisa. Apa? Gorengan tuh. Oh, gorengan itu. jadi Gorengan Indonesia banget emang. Itu sudah. Karena kalau masalah makanan itu lepas saja. Iya. Aman lah. Tidak apa-apa. Karena di mana kita tinggal ya kita harus menyesuaikan apa betul. yang Tinggal ciri khasnya apa di situ. makan untuk tinggal kan? Iya, benar. Jangan Benar, ditinggal benar. kan? Benar. Bukan tinggal untuk makan. Iya. Betul. Betul. Makan untuk tinggal saja. Oh, oke, Biasa. oke. Terus Kak Aslan selama di Indonesia nih udah pernah ke kota-kota mana aja nih selain Jogja dan Batam? Kayak misalnya libur semester gitu kan biasanya merencanakan liburan kemana gitu ya, atau Wisata mungkin pernah ke Jakarta sebelumnya atau ke daerah mana gitu? Makanya tidak mau selesai ini karena jalan-jalan terus. Wah. Oh. Jadi Oh ke Bali. ke Banyuwangi kan? Oh Banyuwangi. Iya ya. Bali, Banyuwangi. Nah, Semarang. Semarang sudah. Oh. Semarang. Apalagi ya Malang, Surabaya. Oh Pemalang juga. Pemalang sudah. Ada teman di sini Pemalang ya, Pemalang. Oh Iya, saya Pemalang. Pemalang juga, saya. Oh ya dia dari Oh, Pemalang Pemalang kebetulan. Ada ya kecil ya? Iya, kota kecil, Ya, kota kecil kecil. betul. Tapi bagus sih. Dan- Kapan-kapan kita sana. siap insyaallah. Bogor tahu Bogor. Bogor ini insyaallah bulan 3 tahun depan. Oh Oh, gitu. sudah rencana mau ke Mau Bogor. karena ada meeting mahasiswa Thailand seluruh Indonesia akan meeting di Bogor. Di Bogor. Jadi biasanya kalau itu kan tadi kan sempat ada mahasiswa asing itu kan kumpul ya di Bogor itu rencana kan. Emang biasanya itu membahas tentang apa ini kalau kita boleh tahu? Sebenarnya setiap tahun kita ada. Ya, untuk mahasiswa Thailand saja. Mahasiswa Thailand. Dari pemerintah Thailand, dari kedutaan Thailand di Indonesia itu mereka bikin meeting relationship between mahasiswa Thailand seluruh Indonesia. Walaupun dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, semualah, Jawa dimanapun, ya apa lebih relationship kan. Kedekatan sama satu sama lain. Iya betul. Biar hari ini di Jawa telepon di Sumatera, hei aku mau jalan-jalan di situ, siapkanlah tempat. Oh Nah, iya, seperti jadi itu ada bisa. ada teman ya Berarti untuk dihubungi. karena setiap kota, setiap Daerah. itu ada Pasti mahasiswa ada. Iya Thailand benar kan. benar. Kita tinggal telepon saja, hai kami mau ke sana, siapkan makanannya, kita mau tinggal di situ 2 hari, 3 hari seperti itu. Organization di situ. Oh iya, benar-benar. Seperti Jogja ini kami ada 5 organization. Kayak perkumpulan gitu ya. Betul. Kita mengakhiri obrolan santai ini. Apa sih tantangan terbesar sebagai mahasiswa asing dan harapannya ke depannya untuk Kak Aslam dan untuk teman-teman yang berkuliah di Indonesia juga yang dari Thailand dan dari negara-negara lain? Challenge. Challenge ya. Challenge. What's your challenge? Oh, oke. Ya. Kadang-kadang Belum. kalau mau kuliah di Indonesia itu yang pertama itu sabar. Itu penting sih. Sabar. Dan seperti lihat ini tidak suka, lihat ini tidak suka. Karena manusia itu pasti ada tes apa hidup itu. Job ujian dari Tuhan tuh. Pasti itu. Walaupun di negara diri atau negara lain juga sama aja, Iya, sama semua aja. negara. Penting hati kita itu. Kalau sudah yakin datang kuliah di sini di Indonesia kah di mana kah? Iya, benar. Penting ya sabar dan usaha. Iya, Ya, benar. jangan bikin aku gak bisa gua. Karena kita ada Tuhan, ada Allah, pasti berdoalah kepada Allah sudah. Jadi di sini kita cuman ya Bismillah tawakal dan kita Iya. langsung saja gas Gas. saja. Karena kan niatnya untuk menuntut ilmu. Ilmu.
karena orang berilmu pasti Allah akan Allah bantu. Allah kasih dan jalan. jalan Iya, buat benar. itu. Betul sih. Every difficult things will be easy, Oh, ya. easily, because of when your heart touch to Allah Allah, SWT. yes. That's enough. Masya Allah. Masya Allah Biasa banget. banget kan captionnya dari video teman-teman kenal banyak dari Mas Aslam juga. Iya. Aku mahasiswa asing yang berasal dari Thailand. Mungkin nanti teman-teman yang dari Thailand juga nih ya, yang barangkali mau kuliah di Mau kuliah di UAD. di UAD. UAD mungkin ya, silakan banyak mahasiswa asing di sini kok. Iya. Jadi no problem ya No untuk problem. kita sama-sama. Bisa belajar. nggak sih Mas ajarin kita sedikit aja bahasa Thailand? itu. Ini yang basic aja seperti apa kabar tuh? Apa kabar Ah, sawadikap? Bukan. Itu sawadikap itu hai. Oh, hai. Seperti. Tapi kalau apa kabar dalam bahasa Thai itu sabai di mai. Sabai Sabai dimai. dimai. Nah, sabai di mai jawabannya sabai di baik. Nah, Sabai di. Nah, Ah. coba kita praktekkan. Ya, Sabai dimai. Sabai di. Sabai di. Ya, Oke, itu. oke, oke. Keren Tapi kan? kalau untuk perempuan bilang ke apa tanya ke Laki-laki. laki-laki harus sabai di mai kah? Oh, Nah, ada ada Itu perbedaannya. untuk apa hormat menghormati. Menghormati antara cewek dengan ya, laki-laki. betul. Hmm. Sabai di mai kah kalau cowok tanya sabai di mai krap Sabai dimai krap. kah krap. Oh, ka dan krap. Betul. Oke, betul, oke. betul. Kalau sampai jumpa lagi itu apa? แล้วพบกันใหม่ Lau, แล้ว leo, พบ pop, กันใหม่ kan Kan mai. Leo Popkan Mai. Leo pop kan mai. Nah, menutup perjumpaan kita semua. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga apa yang kita omongin itu Iya, terkait kultur shock terkait yang culture ada. shock tuh teman-teman bisa tahu semua dan bisa jadi yang mungkin yang mau kuliah di UAD juga yang mahasiswa asing bisa lah tahu culture shocknya sebelum kuliah di sini apa. Oke, nah boleh dipraktekin sama-sama kita ngomong tadi yang Iya, sampai jumpa sampai lagi. jumpa lagi. แล้วพบแล้ว Leo พบ Hop กันใหม่ Leo Hop kan Mai. Leo pop kan mai.